Halo, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan bagikan cara untuk membuka dan melepas LCD pada Samsung A037F atau Samsung A03. Langsung saja ya, ini tadi sudah saya buka. Ini dibuka dengan menggunakan Mika. Dimulai dari sebelah yang ada rumah SIM cardnya ya, karena yang sebelah tombol volume ada fleksibelnya. Jadi membukanya dari sebelah rumah SIM card. Kemudian ini juga sudah saya lepas bautnya seperti ini ya. Kemudian bagian bawahnya belum saya lepas, ini skrupnya. Saya lepas dulu bautnya karena LCD-nya ada yang nempel di baut bawahnya ya. Ini LCD-nya masih bagus, cuman gelasnya saja yang pecah. Ini ya, yang nempel LCD-nya, fleksibelnya di bawah. Kalau mau melepas LCD, ini juga harus dilepas. Jadi ada 3 ya, fleksibel bawah ini, kemudian yang di atas ada 2 itu ya. Ini saya pasang dulu buat ngecek LCD-nya. Ini ya, LCD-nya masih normal, cuma touchscreen-nya saja sudah pecah. Kok touchscreen? Gelas ya, gelasnya pecah. Untuk melepas LCD-nya harus sangat hati-hati karena ini sudah pecah seperti ini ya, sangat rawan. Tapi biasanya kalau masih orisinal LCD-nya, melepasnya lebih mudah daripada yang pernah ganti. Karena biasanya kalau sudah pernah ganti itu yang ngasih lem kadang lemnya kemana-mana ya, jadi susah melepasnya, bahkan sampai masuk ke bawah LCD. Tapi kalau masih ori seperti ini, lemnya rapi dan lebih mudah dilepas. Touchscreen-nya juga normalin tadi, cuman masalah gelas saja. Sudah saya tes normal semua. Sekarang saya akan mencoba melepas LCD-nya. Pertama-tama yang dilepas adalah soket baterai.
Seperti biasa, untuk melepas saya selalu menggunakan blower dengan dipanasi ya. Saya mulai dari bagian yang tidak ada pecahan, yang masih utuh, dan juga dimulai dari atas yang tidak ada fleksibelnya. Kalau dari bawah kan ada fleksibel, kalau dimasuki mika nanti malah kena pick. Jadi dimulai dari yang tidak ada fleksibelnya dan juga dari yang masih utuh LCD nya glass. Ini saya menggunakan silet dulu ya, karena sangat rapat, jadi harus menggunakan silet tipis untuk membukanya. Sedikit-sedikit saja, dibuka sedikit, kemudian dipanasi lagi, dibuka sedikit, dipanasi lagi, seperti itu sampai agak terbuka, agak besar, kemudian dipanasi pada bagian yang mau dilepas. Setelah dipanasi kemudian dicongkel lagi sampai terbuka agak banyak, kemudian dimasukkan mika ke bagian paling bawah LCD ya. Jangan sampai salah, jangan sampai masuk ke tengah LCD, tapi bagian paling bawah dari LCD. Ini agak ditekan, kemudian dimasuki mika. Harus hati-hati, jangan sampai pecah ya. Kalau sudah sedikit terbuka, bisa menggunakan besi atau alat pembuka seperti ini ya. Ini agak sedikit dipanasi, kemudian sambil ditekan, panasi kemudian ditekan, jadi akan terbuka nanti. Nanti kalau sudah terbuka, kelihatan bagian paling bawah dari LCD, baru bisa dimasuki mika. Pastikan benar-benar bagian paling terbawah dari LCD, jadi masuk ke tulang tengahnya. Kalau sudah, bisa langsung ditarik ke bawah. Sebelum ditarik ke bawah, dipanasi dulu. Setelah dipanasi baru ditarik ke bawah mikanya. Cara seperti ini salah ya, tidak bisa ya kalau cara seperti ini, karena pecahannya ini kalau seperti ini, pecahannya bisa mengenai LCD ya, karena dicongkel-congkel nanti kena LCD. Ini terhenti di sini karena pecahan ini, jadi siap saya congkel tidak bisa ini. Ditarik ke bawah, berhenti karena ada pecahan. Ini saya coba congkel seperti ini, sangat berbahaya ya, bisa bikin LCD nya kena pecahan ya, karena ditekan ya, ditekan ke atas, jadi pecahannya bisa menusuk bagian LCD nya. Jadi seperti ini sebenarnya tidak boleh ya.
Kalau seperti ini prosesnya juga lama, karena setiap pecahnya di sini banyak sekali, otomatis nanti kalau ditekan seperti ini terus ditarik satu persatu kan, kalau turun sampai ke bawah kan prosesnya lama. Meskipun dipanasi seperti ini tidak bisa ya, karena pecahannya itu sangat banyak, jadi harus dibuat satu persatu. Nah ini nggak bisa, nah ini harus dicongkel lagi. Kalau seperti ini nanti akan memakan waktu lama dan juga susah ya, dan berbahaya karena bisa kena LCD. Nah ini berhenti lagi, jadi setiap ada pecahan harus berhenti, kemudian harus dicongkel sedikit-sedikit. Ini akan makan waktu lama. Kemudian cara yang benar atau yang lebih mudah adalah dengan seperti ini ya. Mikanya dimasukkan agak dalam, kemudian ditarik keluar. Jadi mikanya dimasukkan agak dalam, kemudian ditarik keluar mikanya. Dari dalam ditarik keluar untuk membuka lemnya. Dipanasi seperti ini. Ini kan pecahan. Kemudian mikanya yang dari dalam dimasuk ke dalam terus ditarik keluar. Nah, tarik keluar seperti itu, nanti otomatis akan membuka bagian dalam LCD-nya. Gelasnya akan terbuka, jadi tidak seperti tadi. Tidak seperti di yang pertama yang di sini tadi ya. Jadi dipanasi, kemudian mikanya dimasukkan ke dalam, kemudian ditarik keluar. Nah seperti ini ya, jadi membukanya dari dalam bukan dari luar. Jadi masuk ke dalam, kemudian tarik keluar, masuk ke dalam, tarik keluar. Cara cepatnya membukanya yang bagian yang pecah seperti itu ya, jadi tidak dicongkel-congkel seperti tadi. Nah ini sudah terbuka. Dan untuk bagian bawah tidak perlu dimasuki mika ya, cuma dipanasi kemudian digoyang-goyang pakai jari ya, kanan kiri sambil dipanasi sedikit-sedikit, nanti akan terbuka sendiri. Kalau pakai mika nanti bisa sobek ya, malah ya fleksibel bawahnya, karena jaraknya sangat dekat sekali antara mika antara gelas dengan fleksibelnya. Biasanya saya goyang-goyang sambil dipanasi, goyang-goyang pakai jari ya, jempol sama itu menggoyangkan LCD-nya kanan kiri gitu, nanti otomatis terbuka. Sambil ditarik ke atas, ini sudah terbuka, cuman karena ada pecah-pecahan jadi harus dibersihkan dulu. Ini sudah saya lepas, ini mau saya coba tes lagi ya, apakah LCD-nya masih utuh ataukah LCD-nya tadi jadi rusak atau pecah atau bermasalah karena dibuka secara paksa. Ini sedang saya pasang dulu bagian bawahnya. Kemudian akan saya coba tes, ini saya pasang baterainya lagi, konektor baterainya ditambahkan, kemudian akan saya nyalakan apakah masih utuh, tidak pecah, tidak ada tompel atau apapun. Kalau sudah normal berarti sukses ya melepas LCD-nya.
Sepertinya masih utuh, tidak ada masalah, LCD-nya normal. Tusinya juga lancar. Jadi sekarang sudah bisa dilepas LCD-nya untuk dipisahkan ya antara LCD dan juga gelasnya, untuk diganti gelas baru. Pertama dilepas konektor baterai, baru konektor yang lain, soket ya, soket LCD-nya. Sudah selesai ya. Jadi begitulah cara mudah melepas LCD Samsung A03F atau Samsung A03, A025F juga sama caranya, A02. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih.